Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas teorema Wilson. Teorema Fermat dikemukakan oleh Pierre de Fermat atau dari bangsa Prancis pada tahun 1640 yang merupakan teorema fundamental dalam mengembangkan teori bilangan pada saat itu. Teorema yang terkenal pula adalah teorema Wilson yang pertama kali dipublikasikan oleh Edward Warning pada tahun 1770 tanpa mencantumkan buktinya. Sebenarnya Wilson bukanlah orang yang pertama kali mengemukakan teoremanya, sebab pada tahun 1682 Leibniz juga telah membicarakannya. Bukti teorema Wilson pertama kali diberikan oleh Lagrange pada tahun 1771 dan menanamkan teoremanya dengan sebutan teorema Wilson. Sebelum membicarakan teorema Wilson, akan kita pelajari lebih dahulu teorema-teorema berikut ini yang akan membantu untuk membuktikan teorema Wilson. Teorema 6.5. Jika P suatu bilangan prima, maka kekongruenan X pangkat 2 kongruen 1 mod P mempunyai tepat dua solusi, yaitu 1 dan P-1. Bukti, misalkan R adalah suatu solusi dari perkongruenan X pangkat 2 kongruen 1 mod P, maka R pangkat 2 min 1 kongruen 0 mod P. R plus 1 dikali R min 1 kongruen 0 mod P. Perkongruenan terakhir ini berarti P membagi habis R ditambah 1 dikali R min 1. Karena P suatu bilangan prima, maka P membagi habis R plus 1 atau P membagi habis R min 1. R plus 1 kongruen 0 mod P atau R min 1 kongruen 0 mod P. R kongruen min 1 mod P atau R kongruen 1 mod P. R kongruen P min 1 mod P atau R kongruen 1 mod P. Karena R suatu solusi dari perkongruenan X pangkat 2 kongruen 1 mod P, maka R adalah residu terkecil mod P. Jadi 1 dan P-1 adalah solusi dari X pangkat 2 kongruen 1 mod P. Terbukti. Bukti lain yang lebih mudah apabila P-1 dan 1 masing-masing disubstitusi pada X dalam perkongruenan X pangkat 2 kongruen 1 mod P. Coba lakukan, selesaikan perkongruenan berikut ini. Yang pertama, X pangkat 2 kongruen 1 mod 7. Yang kedua, X pangkat 2 kongruen 24 mod 23. Perhatikan himpunan residu-residu terkecil modulo 7 selain 0, yaitu T sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita akan mudah memperoleh solusi-solusi dari perkongruenan linear berikut ini. Solusi dari X kongruen 1 mod 7 adalah 1. Solusi dari 2X kongruen 1 mod 7 adalah 4. Solusi dari 3X kongruen 1 mod 7 adalah 5. Solusi dari 4X kongruen 1 mod 7 adalah 2. Solusi dari 5X kongruen 1 mod 7 adalah 3. Dan solusi dari 6X kongruen 1 mod 7 adalah 6. Tampak dari perkongruenan linear tersebut bahwa jika A elemen T, maka solusi dari AX kongruen 1 mod 7 adalah A aksen elemen T pula. Dapat diperiksa pula bahwa apabila A B elemen T dengan A tidak kongruen B mod 7, maka A aksen tidak kongruen B aksen mod 7 dengan A aksen B aksen elemen T yang merupakan solusi berturut-turut dari AX kongruen 1 mod 7 dan BX kongruen 1 mod 7. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 6, maka solusi-solusinya berturut-turut adalah A aksen sama dengan 1 dan B aksen sama dengan 6. Hal ini merupakan penerapan dari teorema berikut ini. Teorema 6.6. Misalkan P suatu bilangan prima selain 2 dan A aksen adalah solusi dari AX kongruen 1 mod P dengan A sama dengan 1, 2, 3 hingga P-1, yaitu A aksen kongruen 1 mod P dengan 0 lebih kecil dari A aksen lebih kecil dari P. Maka yang pertama, jika A tidak kongruen B mod P, maka A aksen tidak kongruen B aksen pula. Yang kedua, jika A sama dengan 1 atau A sama dengan P-1, maka A aksen kongruen A mod P. Bukti,
Apabila A sama dengan 1, 2, 3 hingga P-1, maka AP sama dengan 1. Sehingga AX kongruen 1 mod P mempunyai tepat satu solusi. Ini berarti A aksen adalah sekedemikian sehingga A aksen kongruen 1 mod P. Bagian I1 atau bagian yang pertama tadi dibuktikan kontraposisinya, yaitu jika A aksen kongruen B aksen mod P, maka A kongruen B mod P. Misalkan A aksen kongruen B aksen mod B, maka A aksen kongruen A B aksen kongruen 1 mod P. Ingat bahwa A aksen dan B aksen adalah solusi dari AX kongruen 1 mod P. A aksen B kongruen A B aksen B kongruen B mod P dengan B sama dengan 1, 2 hingga P-1. A kongruen B mod P sebab B aksen B kongruen 1 mod P. Jadi I yang pertama tadi terbukti. Bagian I2 atau yang kedua dibuktikan sebagai berikut. Jika A sama dengan 1 yaitu X kongruen 1 mod P, maka solusinya ialah A aksen sama dengan 1 sehingga A aksen kongruen A mod P. Jika A sama dengan P-1 yaitu P-1 X kongruen 1 mod P min X kongruen 1 mod P, X kongruen min 1 mod P, X kongruen P-1 mod P. Jadi A aksen sama dengan P-1 sehingga A aksen kongruen A mod P. Jadi sudah terbukti. Langsung saja ke teorema 6.7 atau teorema Wilson. Jika P suatu bilangan prima, maka P-1 faktorial kongruen min 1 mod P. Bukti, menurut teorema 5.6, kita dapat memasangkan A dan A aksen dari 2, 3, dan 4 sampai P-2 sedemikian sehingga A aksen kongruen 1 mod P dan terdapat 1/2 P-3. Pasangan bilangan-bilangan tersebut yang kongruen mod P dengan 1. Jika ruas-ruas kiri dari 1/2 dikali P-3 kongruenan mod P tersebut dikalikan, maka hasil kalinya akan kongruen mod P dengan 1 pula, yaitu 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 sampai P-2 kongruen 1 mod P. 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 sampai P-2 dan P-1 kongruen P-1 mod P. P-1 faktorial kongruen min 1 mod P. Terbukti. Sebagai contoh diambil P sama dengan 13, maka kita dapat memasangkan A dan A aksen dari 2, 3, 4 sampai 11 sehingga terdapat 5 pasangan bilangan-bilangan itu yang dihasil kalinya kongruen mod 13 yaitu dengan 1, yaitu 2 dikali 7 kongruen 1 mod 13, 3 dikali 9 kongruen 1 mod 13, 4 dikali 10 kongruen 1 mod 13, 5 dikali 8 kongruen 1 mod 13, 6 dikali 11 kongruen 1 mod 13. Hasil kali ruas-ruas dari 5 kekongruenan ini adalah 2 dikali 7, 3 dikali 9, 4 dikali 10, 5 dikali 8, dan 6 dikali 11 kongruen 1 mod 13. 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 sampai 11 dikali 12 kongruen 12 mod 13. 12 faktorial kongruen min 1 mod 13. Konvers dari teorema Wilson itu benar, yaitu apabila P-1 faktorial kongruen min 1 mod P, maka P suatu bilangan prima. Hal ini dibuktikan sebagai berikut. Andaikan P bukan bilangan prima, maka P sama dengan A dikali B dengan A, B, bilangan-bilangan bulat positif dan A tidak sama dengan 1 atau A tidak sama dengan P, sehingga A membagi habis P dan A lebih kecil dari P-1. Karena P-1 faktorial kongruen min 1 mod P, maka P membagi habis P-1 faktorial ditambah 1. Dan karena A membagi habis P, maka A membagi habis P-1 faktorial ditambah 1. Karena A lebih kecil dari P-1, maka A merupakan salah satu faktor dari P-1 faktorial, sehingga A membagi habis P-1 faktorial. Mengingat A membagi habis P-1 faktorial ditambah 1 dan A membagi habis P-1 faktorial, maka A membagi habis 1.
diperoleh suatu kontradiksi karena A tidak sama dengan 1, sehingga pengandaian tersebut tidak benar. Jadi P adalah suatu bilangan prima. Terbukti, jika teorema Wilson konversinya ditulis bersama-sama, kita peroleh syarat perlu dan cukup agar P suatu bilangan prima adalah P-1 faktorial kongruen min 1 mod P. Baik, sampai di sini materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.